Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah walaupun secara online. Saya berharap semua kita dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memuji Tuhan, pujian sebab Kau besar. Sungguh-sungguh memuji akan kebesaran Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan buat setiap kami untuk kembali kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Meskipun di saat-saat yang sangat sulit seperti ini ya Tuhan, kami harus beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya jika kami sungguh-sungguh datang kepadamu, beribadah kepadamu, maka Engkau akan melawat akan setiap kami. Tuhan, kami tetap menyerahkan untuk saat-saat di mana kami semua sedang menghadapi akan virus corona ini Tuhan, yang melanda dunia, bahkan juga negara kami, Indonesia. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau akan menolong akan pemerintah negara kami, supaya mereka dapat mengatasi ya Tuhan, akibat daripada virus corona ini. Kami juga berdoa juga untuk aparat medis yang harus bekerja keras untuk menyelamatkan akan jiwa-jiwa yang sakit. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka, memberikan hikmat kepada setiap mereka. Demikian juga kami berdoa untuk para pasien corona
dimanapun mereka berada di seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia ini ya Tuhan. Mari ya Tuhan, biar Engkau akan melawat akan setiap mereka. Engkau akan memberikan penghiburan ya Tuhan, sukacita, bahkan juga kesembuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau dengan kuasa-Mu ya Tuhan akan menolong akan setiap kami, sehingga kami boleh dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, dengan doa syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa semuanya ini harus terjadi? Tapi yakinlah, jikalau Allah mengizinkan semuanya ini terjadi, pasti ada waktu yang terbaik buat setiap kita. Percayalah, bila waktunya Tuhan tiba, maka semuanya akan dipulihkan. Mari kita pujikan pujian waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang-kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setiap kita. Maka izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang-kadang mudah dimengerti, lewati pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang-kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Sebelum kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus akan mengurapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang menerimanya, sehingga setiap firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca merenungkan di dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya ulangi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tidak terasa kita sudah memasuki minggu awal di bulan Mei ini. Dan tidak terasa pula kita sudah 1,5 bulan melaksanakan ibadah secara online seperti ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu sikap yang sangat penting untuk kita miliki ialah memiliki semangat yang terus percaya kepada Tuhan, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang semangat, kita harus tahu bahwa dari mana asal semangat itu. Yang pertama, kita akan belajar semangat datangnya dari Tuhan, ya. Semangat datangnya dari Tuhan. Yohanes 6 ayat 63a berkata demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Artinya apa? Tubuh kita ini jikalau tidak didiami oleh Roh Allah, maka semuanya akan menjadi sia-sia saja. Sebab apa? Sebab Roh Allah itulah yang menghidupkan roh kita. Itulah sumber semangat yang sejati. Jadi Roh Allah yang berdiam, beraktivitas di dalam roh kita, itulah yang akan memberikan semangat yang sejati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mengapa begitu penting bagi kita untuk selalu setiap hari kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu roh, ya, yang berhubungan dengan roh kita. Kalau kita mau memiliki semangat yang berkobar-kobar, semangat yang selalu baru setiap pagi, kita harus menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Baik di dalam doa-doa kita, baik di dalam pujian-pujian kita, baik ketika kita melakukan ibadah secara online seperti ini, maka roh kita, jiwa kita disegarkan oleh Roh Allah. Sebab roh itulah yang memberikan semangat kepada kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini kita sungguh-sungguh kembali melihat bahwa Tuhan itu sumber dari semangat yang sejati. Bahkan manakala semangat kita rasanya sudah habis, semangat kita rasanya sudah tidak ada lagi, firman Tuhan berkata, Dia menambah semangat, ya.
Dari mana dia menambah semangat? Yaitu jikalau kita datang kepadanya, jikalau kita memintanya untuk menguasai hati kita, maka di dalam kebesarannya, di dalam kekuatannya, di dalam kasihnya, dia akan datang, ya, merefresh hati kita, merefresh jiwa kita, merefresh roh kita, sehingga kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk melewati hari-hari kita. Itulah sebabnya firman Tuhan juga berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, ya. Oleh sebab itu, bagaimana supaya semangat kita ini tidak menjadi lemah, lesu, letih, tak berdaya? Yaitu dengan kita datang kepada Dia, dengan kita menyembah Dia, dengan kita mendengar suaranya, maka roh kita akan kembali bergairah, akan kembali bersemangat. Sebab hanya daripada Dia kita mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru, ya. Lalu, selain daripada roh Allah yang memberikan semangat kepada kita, yang kedua, semangat itu juga datang dari diri kita sendiri. Artinya ialah, jikalau roh Allah sudah memberikan semangat kepada kita, maka kita pun harus memegang janji-janjinya Tuhan. Itu sebabnya di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, memang di dalam kehidupan ini ada tipe-tipe orang yang gampang sekali kelihatan ceria, gampang sekali kelihatan bersukacita. Di dalam menghadapi apapun juga sepertinya dia tidak ada masalah, ya. Tetapi selain itu kita juga bisa melihat tipe-tipe orang yang cenderung negatif, cenderung melihat segala sesuatu sebagai sebuah beban, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau di satu sisi Tuhan itu sudah memberikan rohnya kepada kita, maka di lain sisi kita ini sebagai penerima roh Allah, penerima semangat Allah, kita harus memegang janjinya Tuhan dengan penuh iman. Sebab orang yang beriman itu akan kelihatan di dalam hidupnya, kelihatan di dalam pancaran matanya. Dia akan semangat menghadapi hari-harinya karena dia percaya janji Tuhan tidak pernah salah. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Janji Tuhan selalu ya dan amin bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang bersemangat ialah setiap saat dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Hari panas bersyukur, hari hujan bersyukur. Ada uang bersyukur, tidak ada uang tetap bersyukur, ya. Sebab semangat itu tidak tergantung dari situasi, tetapi bagaimana kita meresponi keadaan, itulah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan yang lain lagi yang penting untuk kita ialah, selain kita mengembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan, kita juga jangan membanding-bandingkan dengan orang lain, ya. Makanya selalu ada ungkapan yang berkata, rumput tetangga lebih hijau dibandingkan dengan rumputnya sendiri, ya. Karena apa? Karena tetangganya suka menyirami rumputnya sehingga rumputnya menjadi hijau, ya. Tetapi artinya ialah janganlah kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Sebab setiap orang punya porsi berkatnya masing-masing. Bersyukurlah untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya membaca sebuah kisah tentang seorang profesor yang bernama John Burke. Dia ini membuat sebuah penelitian, ya. Penelitiannya seperti ini. Dia memiliki mahasiswa 40 orang diajak untuk mengikuti eksperimen selama 30 hari. Di mana dari 40 orang ini dia itu membagi, ya, 20-20. Kemudian para mahasiswa ini selama 30 hari, yang 20
dikelompokkan A dan 20 lagi kelompok B. Kemudian yang A, kelompok A, setiap hari secara sadar dia harus mengucapkan kata-kata yang positif, yang penuh semangat, yang fun, yang menyenangkan ya. Seperti contohnya, aku bahagia, aku menikmati hidupku, aku luar biasa, aku pasti akan berhasil, hari ini cuacanya indah, masa depanku luar biasa. Hari ini akan menghadapi hal-hal yang istimewa ya, seperti hal-hal seperti itu yang dia ucapkan selama dia sadar ya. Lalu yang kelompok B ini mengucapkan kata-kata yang negatif ya, seperti misalnya hari ini buruk, pemerintah jahat, ketidakadilan di mana-mana ya, aku tidak suka, aku tidak senang, aku benci, aku kecewa, pokoknya hal-hal yang negatif. Pokoknya selama 30 hari yang A ngomong positif, yang B ngomong yang negatif ya. Akhirnya setelah 30 hari berakhir, sebelumnya profesor ini sudah mengundang 100 responden untuk mengamati perilaku 40 orang ini ya. Di mana ke-40 orang ini diundang untuk menghadiri acara di universitas tersebut dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Lalu 100 orang responden ini diberi kamera-kamera yang tidak kelihatan oleh para mahasiswa tersebut, dan para responden ini kemudian disuruh mengamati perilaku dari ke-40 mahasiswa tersebut ya, selama beberapa jam, dan mereka disuruh untuk memberikan centang ya. Kalau nama ini A, nama ini B, nama ini A, nama ini B. Mereka tidak kenal dengan ke-40 mahasiswa itu, hanya mereka diberi foto kalau ini A, kalau ini namanya ini ya. Kemudian responden ini disuruh menebak apakah mereka kelompok A atau mereka kelompok B ya. Akhirnya hari H sudah datang dan 100 responden itu sudah siap di depan kamera masing-masing ya. Lalu ke-40 orang ini mulailah mereka berjalan ya. Dan pokoknya selama 3 jam itu mereka beraktivitas atau bereaksi apapun nanti akan dinilai oleh responden tersebut. Dan selesai acara, malamnya diadakan makan malam bersama, lalu 100 responden itu ditampilkan pilihannya ya, dan ternyata keakuratannya 95%. Artinya apa? Responden yang saling tidak mengenal dan dari latar belakang yang berbeda itu ternyata bisa mengamati dengan tepat mana orang positif dan mana orang negatif. Secara keilmuan ternyata ya, di dalam sel-sel tubuh kita ini itu akan ada masa expired dari sel itu selama 30 hari dan muncullah sel yang baru. Nah, sel yang baru itu sifatnya adalah netral. Tetapi dari kenetralan itu tergantung kita sendiri. Apakah kita itu akan memberikan semangat positif ataukah negatif? Kalau semangat positif, maka sel itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita, seluruh reaksi kita, sehingga dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita selalu akan positif. Sebaliknya begitu dengan yang negatif, ya. Jadi artinya ialah semangat dari Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Namun sebaliknya tergantung reaksi kita. Apakah kita mau sepakat dengan firman Tuhan untuk selalu positif di dalam kehidupan ini? Kalau kita sepakat dengan Tuhan, maka hidup kita, masa depan kita akan luar biasa. Amin. Saya percaya setiap kita ketika kita melakukan firman-Nya, maka hidup kita akan diubahkan. Saya bacakan Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi yang mana yang menjadi pilihan kita? Saya percaya setiap kita mau memilih untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, dan yang ketiga ialah semangat bisa datang dari sahabat-sahabat kita. Amsal 17 ayat 17 berkata,
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif ya. Bergaulah dengan orang-orang yang membangun. Dekat-dekatlah dengan pemimpin-pemimpin rohani supaya hidup kita semakin serupa dengan firman Tuhan ya. Oleh sebab itu, ketika kita masih ya menjalani hari-hari di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita bersepakat dengan firman Tuhan. Ingat selalu bahwa semangat datangnya dari Tuhan. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan yang kedua, semangat datang dari diri kita. Kalau kita sepakat dengan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, hal-hal yang positif, nanti seluruh sel-sel tubuh kita akan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, kita akan bergaul dengan orang-orang yang positif, yang membangun, yang sepakat dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya untuk melewati hari-hari kita supaya kita tetap semangat di dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana pada pagi hari ini. Roh Kudus, meteraikanlah firman ini di hati setiap kami, sehingga kami tidak khawatir dengan apapun juga, tapi kami mau sepakat dengan firman Tuhan. Engkau memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, menerima semangat yang daripadamu dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami, dan pimpin kami supaya kami juga bergaul dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang membangun, dengan orang-orang yang juga bersemangat sesuai firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman ini di hati setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur hati kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi dan shalom, saya Sari, saya Mega, Dan saya Vina. kami akan membawakan sebuah pujian yang berjudul Permata Hatiku. Semoga kita diberkati lewat pujian ini. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan selalu
dan semakin indah bagimu. Pengumuman pada hari ini saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semuanya, di mana kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei ini. Biarlah semangat dan sukacita tetap ada di hati setiap kita, sehingga kita bisa menghadapi hari-hari ini dengan penuh sukacita. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Dan kepada Ibu Meti yang berulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga semakin bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Nanti saya akan berdoa bagi yang berulang tahun. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, bisa menabur di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Biarlah setiap kita tetap semangat di dalam mengikut Tuhan dan menghadapi hari-hari kita dengan penuh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, bahwa pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih, sebab daripada mula kami mendapatkan kehidupan, daripada mula kami mendapatkan semangat, daripada mula kami mendapatkan segala yang baik di dalam hidup kami. Bapa, hamba-Mu mau berdoa bagi yang berulang tahun di minggu ini. Saya berdoa untuk Ibu Meti Roswiningsi yang berulang tahun. Kemarin tanggal 2, Tuhan memberkati dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati akan kehidupan, keluarganya, masa depannya. Biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan akan beserta dengan hamba-Mu. Juga setiap anak-anak-Mu, kalau ada yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan juga memberkati kehidupannya, perkuliahannya, pekerjaannya, keluarganya, masa depannya. Biarlah tangan kasih Tuhan beserta dengan setiap saudara-saudari kami. Dan hamba-Mu berdoa juga bagi yang menabur, bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah hidupnya diberkati Tuhan, masa depannya diberkati Tuhan. Dan Kau memampukan supaya setiap anak-anak-Mu bisa melewati setiap rintangan atau apapun juga di dalam hidupnya dengan bersandar pada kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat sukacita, kelimpahan kemakmuran dari Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai setiap saudara dan saudari yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kekal selama-lamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan. Kau Tuhan yang benar.
Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita boleh melaksanakan amanatnya Tuhan dengan hati yang penuh semangat dan disertai dengan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Haleluya. Amin.